bikin story dulu ah. Weekend pagi, jangan lupa olahraga ya guys. Ini kan si Jono. Wah, keren banget. Ternyata dia udah lanjut S2 ke luar negeri. Si Dita juga nih. Dia jalan-jalan ke luar negeri terus. Si Miftah beli mobil baru lagi. Kapan ya aku punya mobil sendiri? Di video kali ini, aku bakal membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu kecanduan gadget. Kenapa? Karena generasi milenial maupun generasi Z zaman sekarang, itu banyak yang mengalami kecanduan gadget tanpa kita sadari. Padahal dampaknya itu nggak main-main loh. Nah, kecanduan gadget ini itu erat kaitannya dengan kecanduan internet. Kenapa? Karena fitur-fitur seperti tontonan, permainan game, maupun fitur-fitur di gadget lainnya itu sangat mudah diakses dengan menggunakan layanan internet. Nah, ciri-ciri orang yang kecanduan gadget ini sebenarnya itu nggak susah untuk dikenali. Karena orang yang kecanduan gadget ini biasanya akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget seperti smartphone, tablet, laptop, gaming devices, ataupun gadget-gadget lainnya. Nah, istilah untuk kecanduan gadget ini itu dinamakan dengan nomophobia atau no mobile phobia. Yang berarti ketakutan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya smartphone ataupun gadget. Nah, menurut para ahli, ternyata kecanduan gadget ini itu bisa dipersamakan dengan perilaku kecanduan lainnya, misalnya kecanduan berjudi. Karena kecanduan gadget ini juga menyebabkan efek euforia. Efek euforia ini disebabkan karena ada perubahan zat kimia di otak yang bisa mempengaruhi perilaku, kondisi fisik, maupun psikologi seseorang. Nah, dari sini kita udah bisa menyimpulkan nih kalau ternyata kecanduan gadget itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan fisik maupun gangguan psikologis. Adapun gangguan fisik yang pertama itu adalah gangguan pada mata. Karena terlalu lama menatap layar gadget, misalnya HP ataupun laptop, hal ini bisa menjadi masalah. Beberapa masalah yang mungkin terjadi, misalnya mata lelah, mata kering, ataupun penglihatan bisa saja terganggu. Kemudian yang kedua, bisa saja kita mengalami nyeri di bagian tubuh tertentu. Nah, orang yang sudah kecanduan gadget ini mungkin saja tidak menyadari bahwa lehernya seringkali tertekuk atau jari-jari tangannya sedang tidak berhenti mengetik. Hal ini akan membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari ataupun pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga adalah infeksi. Layar gadget adalah sarangnya jutaan kuman. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kuman penyebab diare paling banyak ditemukan pada gadget. Hal ini membuat orang yang sering bersentuhan dengan gadget lebih berisiko terkena infeksi. Dan yang keempat, dan yang menurut aku ini tuh paling sering dialami oleh sebagian besar orang adalah kurang tidur. Masalah kesehatan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infertilitas. Nah, karena kekurangan tidur ini, orang yang mengalami kecanduan gadget pasti akan sulit untuk berkonsentrasi dan pasti akan mengalami rasa lelah sepanjang hari. Nah, untuk gangguan kesehatan yang kedua, aku bakal ngajak kalian untuk mendengarkan penjelasan dari teman aku yang berikut ini. Karakteristik milenial itu percaya diri, terus berorientasi pada kesuksesan, terus toleran. Nah, dan terakhir itu yang saya pernah baca itu kompetitif. Kenapa milenial itu jauh lebih mudah stres atau mengalami gejala depresi? Salah satunya itu karena jiwa kompetisinya itu tinggi, jadi mereka tuh seringkali menuntut diri sendiri untuk selalu tampil sempurna. Gitu. Nah, sifat kompetitif dan dorongan untuk tampil sempurna itu seringkali berbenturan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Sekarang kan era media sosial kan pesat banget ya. Seringkali tuntutan mereka untuk tampil sempurna dengan apa yang ada di media sosial itu seringkali berbenturan. Hasilnya, banyak milenial yang merasa tertuntut untuk selalu lebih sempurna lagi. Kalau Gen Z itu mereka lebih menghargai keberagaman, menghendaki perubahan, kemudian mereka senang berbagi, kemudian berorientasi gadget. Sebenarnya juga yang paling rentan saat ini ya di Gen Z itu ya. Sekarang itu kan memang ada istilah FOMO atau fear of missing out ya. Tapi kalau di psikologi memang itu belum bisa dibilang itu disorder atau gangguan gitu ya. Tapi memang ada simptom atau gejala ke sana gitu. Takut ketinggalan dan nggak update gitu.
kayak entah itu informasi atau kabar-kabar dari teman-teman dekat kita nih gitu. Temanku lagi ngapain ya gitu. Ada satu peristiwa misalnya teman kita lagi jalan bareng-bareng terus kita nggak ada, itu tuh ada perasaan kok aku nggak diajak ya, kok aku nggak ikut ya gitu. Nah itu kan jadi bikin cemas, bikin mikir yang negatif mungkin. Jadi dampak paling sederhana atau paling kecil itu rendah atensi untuk berkomunikasi gitu. Kalau lebih ke ini sedikit, ke atas sedikit, bisa meningkatnya emosi negatif dan kesepian. Meningkatnya emosi negatif dari yang tadi itu, Dev, ketika kita comparing, ada perasaan diri kita tuh lebih rendah dibanding apa yang kita lihat di sosial media. Kok dia hidupnya enak terus ya, liburan. Kok dia udah bisa dapat kerjaan yang bagus ya gitu. Aku belum. Kesepian kenapa? Karena sebenarnya itu tadi kita nggak terhubung dengan lingkungan kita seutuhnya gitu, yang benar-benar real life gitu. Kita cuman ngelihat apa yang ada di sosial media doang gitu. Setelah kita lepas dari itu ada perasaan kosong, Dev. Untuk mengganti rasa kesepian itu cuman dilakukan dengan gawe doang gitu. Nggak ada aktivitas lain yang bisa dia lakukan. Kalau nanti pada ujungnya ketika sudah adiksi, sebenarnya mereka yang sudah nggak bisa ini tanpa internet dan gawai gitu. Bangun tidur, hal pertama yang dilakukan pasti ngecek handphone gitu ya. Aktivitas kosong sedikit, handphone. Yang sebenarnya nggak bisa lepas dari gawainya itu punya tingkat kepuasan dan kesejahteraan hidupnya tuh rendah. Sebenarnya mereka nggak puas dengan hidup mereka, dengan segala macam yang mereka lihat di sosial media tadi itu, membandingkan kehidupan mereka. Sebenarnya itu semakin itu tadi meningkatkan emosi negatifnya terus meningkat, nggak dikelola. Ujungnya adalah mereka tidak puas dengan hidup mereka gitu. Kita tahu ya kekuatan netizen, apapun komentar-komentar orang, atau kita punya ekspektasi tertentu nih misalnya di sosial media, tapi kita nggak dapet itu yang untuk beberapa orang tertentu yang nggak bisa mengelola emosi negatifnya, itu yang bisa membuat mereka depresi. Udah depresi kan menarik diri, tidak lagi senang melakukan aktivitas yang biasanya gitu, dan cenderung ya itu ada pikiran-pikiran negatif yang bisa saja muncul bahkan sampai ke suicide talk gitu. Itu yang kalau udah paling parah gitu. Sebenarnya itu rentetan kecil, tapi kalau dibiarkan terus-menerus ya itu ujungnya bisa sampai ke sana. Jadi aware dengan kondisi kita nih. Kalau kita udah mulai merasa kok aku aktivitasnya dari 24 jam itu hampir misalnya 18 jam itu pasti megang handphone gitu. Aware dulu nih, alarm aware-nya apa. Kalau nggak dari diri sendiri ya berarti dari teman misalnya atau dari lingkungan gitu. Kemudian jalin hubungan gitu. Belajar untuk menjalin hubungan dengan orang di sekitar kita tanpa harus ada gawai. Terakhir paling ya itu sih mencari aktivitas yang waktu kosongnya itu nggak diisi dengan gawe doang gitu. Cobalah kita fokus dengan apa yang kita punya, hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan gitu. Regulasi diri sebenarnya. Kalau individu yang regulasi dirinya rendah, itu akan sangat mudah sekali untuk bisa kena gejala kecemasan sampai depresi gitu, karena nggak ada kontrol kan. Generasi milenial dan Gen Z ini tuh mudah mengalami gejala-gejala depresi, atau ada istilah-istilah gejala-gejala fear of missing out itu gitu, karena mereka rendah regulasi dirinya. Jadi yang bisa aku simpulkan dari penjelasan tadi, cara untuk menghindari kecanduan gadget adalah bijak dalam menggunakan gadget. Kita harus disiplin terhadap diri sendiri untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Kalaupun misalnya kita merasa udah sangat ketergantungan dan kecanduan akan gadget dan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari lagi tanpa gadget, mungkin sudah saatnya kita bisa menghubungi tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater untuk memperoleh bantuan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini terkait dengan kecanduan gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!